Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 407, 28 Safar 1447 Hijriah atau 22 Agustus 2025 Masehi dengan judul Keadilan Zakat versus Kezaliman Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pajak memiliki filosofi yang sejalan dengan zakat dan wakaf. Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan. Ada yang melalui zakat, wakaf, dan pajak. Pajak itu kembali pada yang membutuhkan, kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta. Menurut Sri Mulyani, konsep ini tercermin pada berbagai program pemerintah yang dibiayai APBN. Misalnya, program Keluarga Harapan atau PKH yang memberikan manfaat kepada 10 juta keluarga tidak mampu. Ada juga bantuan sosial sembako untuk 18,2 juta penerima. Beda total. Pernyataan Menku Sri Mulyani tentu gegabah dan menyesatkan. Sama sekali tidak ada kesamaan antara zakat maupun wakaf dengan pajak, baik dari filosofi maupun aturannya. Secara filosofi, zakat adalah ibadah harta yang Allah SWT perintahkan hanya atas kaum muslim dari jenis harta tertentu, dengan ketentuan tertentu pula. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Dia dalam menjalankan agama yang lurus, juga supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Harta zakat hanya diambil dari kaum muslim yang kaya untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Zakat tidak diambil dari semua rakyat. Bahkan tidak ada zakat untuk warga non-muslim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka kaum muslim zakat dalam harta mereka, yang diambil dari kalangan kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada kalangan fakir mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Zakat memiliki hikmah sebagai pembersih dan pensuci harta muzaki atau pembayar zakat. Hal ini tidak ada pada pajak atau retribusi apapun sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka. Pemanfaatan zakat juga khusus hanya untuk 8 asnaf atau mustahik. Tidak boleh digunakan untuk keperluan lain seperti membangun IKN, membuat jalur kereta cepat, melunasi utang negara, menggaji pejabat negara atau anggota dewan. Dengan tegas Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hati mereka, untuk memerdekakan budak, untuk kaum yang berutang, untuk jihad fisabilillah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah Allah wajibkan. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Zakat adalah fardu ain atas mereka yang hartanya telah mencapai nisab atau haul. Harta yang menjadi objek zakat pun diambil berdasarkan ketentuan syariah Islam, bukan secara semena-mena menurut keinginan penguasa. Menolak membayar zakat adalah kemungkaran yang merupakan dosa besar. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang Allah beri harta namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti harta tersebut akan dijelmakan dalam bentuk ular jantan ganas yang memiliki 2 taring yang akan melilit dia. Lalu ular tersebut akan memakan dia dengan kedua rahangnya, kemudian berkata, aku adalah hartamu, aku adalah emas dan perakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan penolakan ini bisa berkonsekuensi pada batalnya keimanan. Ini yang menjadi dasar keputusan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk memerangi kaum murtad karena penolakan mereka melaksanakan kewajiban zakat. Pajak adalah kezaliman. Sebaliknya, pajak adalah pungutan atas harta rakyat yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Setiap pungutan harta yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah adalah kezaliman. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini melarang segala bentuk kezaliman dan perampasan hak milik atau harta, apalagi yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Baginda Nabi SAW juga menyebutkan keharaman mengganggu darah dan kehormatan sesama muslim, termasuk